Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri dengan NIM 24233025. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada kabar terbaru di dunia perpajakan yang akan berdampak signifikan bagi kita semua, yaitu perubahan batas waktu pembayaran pajak berdasarkan PMK nomor 81/2024. Perubahan ini akan efektif mulai 1 Januari 2025. Di video ini, saya akan membahas detailnya agar kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas yaitu latar belakang. Tujuannya menyederhanakan dan menyeragamkan batas waktu pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Dasar hukum PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Selanjutnya, yang kedua, perubahan utama. 1. Sebelumnya, batas waktu pembayaran pajak bervariasi antara tanggal 10, 15, atau akhir bulan tergantung jenis pajaknya. Yang kedua, sekarang, mulai 1 Januari 2025, batas waktu pembayaran dan penyetoran seluruh jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, yang ketiga, jenis pajak yang terpengaruh. Jenis pajak yang terpengaruh oleh perubahan jatuh tempo ini berlaku untuk berbagai jenis pajak, yaitu meliputi 1. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Pajak ini terkait penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu. 2. PPh pasal 15 mengenai pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. 3. PPh pasal 21 pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, seperti gaji, honorarium, dan sejenisnya. 4. PPh pasal 22 pajak ini dikenakan atas transaksi perdagangan tertentu seperti impor barang. Yang kelima, PPh pasal 23 pajak ini dikenakan atas pembayaran kepada pihak luar negeri yang tidak terbentuk gaji. Yang keenam, PPh pasal 25 berkaitan dengan angsuran pajak penghasilan yang dibayar secara berkala. 7. PPh pasal 26 berkaitan dengan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima di Indonesia. 8. PPh atas minyak bumi dan gas bumi ini berkaitan dengan pajak yang dikenakan pajak kegiatan usaha sektor hulu migas. Yang ke-9, pajak pertambahan nilai PPN atas barang jasa dari luar daerah pabean. Pajak ini terkait dengan barang dan jasa yang diimpor atau yang berasal dari luar Indonesia. Yang ke-10, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pajak ini dikenakan pada kegiatan membangun sendiri seperti pembangunan gedung oleh pihak ketiga. Yang ke-11, bea materai. Pajak ini dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai ilegal. Yang ke-12, pajak penjualan. Pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan barang tertentu. Yang ke-13, pajak karbon. Pajak ini dikenakan pada aktivitas yang berpotensi penghasilan emisi karbon sebagai bagian dari kebijakan lingkungan. 4. Pengecualian. Beberapa jenis pajak memiliki ketentuan khusus. PPh pasal 22 dan PPN atau PPN BM impor. 1. Dibayar pada saat penyelesaian
Pemberitahuan pabean impor untuk pajak setor sendiri oleh importir. Yang kedua, dibayar paling lambat 1 hari kerja untuk pajak yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, PPh pasal 25 untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Selanjutnya, PPN dan PPNBM disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir sebelum pelaporan SPT masa PPN. Selanjutnya, yang kelima, dampak dan manfaat bagi wajib pajak. 1. Mempermudah perencanaan keuangan dan manajemen arus kas. 2. Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan sanksi administrasi. Selanjutnya, bagi administrasi pajak. 1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. 2. Mendukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan. Selanjutnya, yang keenam, tindakan yang perlu dilakukan wajib pajak. 1. Pemahaman. Memahami jadwal baru jatuh tempo penyetoran pajak. Yang kedua, penyesuaian. Menyesuaikan sistem proses internal untuk memenuhi batas waktu baru. 3. Konsultasi. Berkonsultasi dengan konsultan pajak atau pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan baru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perubahan batas waktu pembayaran pajak menjadi tanggal 15 bulan berikutnya merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Wajib pajak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan ini untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi administrasi. Demikianlah informasi terbaru mengenai perubahan batas waktu pembayaran pajak berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu. Komen jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.